Mereka tahu gelombang pertama sudah datang. Mereka tahu Indonesia sedang memperkuat kemampuan serangan jarak jauhnya. Mereka juga tahu bahwa di suatu tempat di Turki, deretan kontainer berisi sistem rudal Khan gelombang kedua sudah terlihat rapi berjajar dan tinggal menunggu waktu untuk bergerak menuju Indonesia. Tetapi ada satu masalah besar. Tidak ada yang tahu pasti berapa jumlahnya. Tidak ada yang tahu kapal mana yang akan membawanya. Tidak ada yang tahu lewat jalur mana sistem ini akan masuk. Dan yang paling membuat telinga para analis pertahanan di kawasan berdenging adalah satu pertanyaan sederhana. Setelah tiba di Indonesia nanti, di mana rudal-rudal ini akan ditempatkan? Apakah tetap memperkuat Kalimantan bersama gelombang pertama? Ataukah diam-diam akan disebar ke beberapa titik strategis lain yang selama ini tidak pernah diumumkan ke publik? Bagi sebagian orang, ini mungkin hanya urusan logistik biasa. Tetapi bagi militer negara-negara tetangga, ketidakjelasan ini justru merupakan mimpi buruk. Karena dalam peperangan modern, ancaman paling berbahaya bukanlah yang terlihat jelas, melainkan yang keberadaannya diketahui, namun lokasinya tidak pernah benar-benar bisa dipastikan. Sementara para analis pertahanan kawasan sibuk menghitung kemungkinan demi kemungkinan, netizen Indonesia justru punya kesimpulan yang jauh lebih sederhana. Apa loh? Gue sikat. Yang lain menimpali. Patuhlah pada King Indo. Bahkan ada yang lebih tengil lagi. Lu sentil gue sekali, gue balas pakai balistik. Tentu saja itu hanya candaan khas internet. Tetapi bagi negara-negara yang setiap hari memonitor perkembangan alutsista Indonesia, candaan seperti ini kadang terdengar jauh lebih mengganggu daripada yang dibayangkan. Gelombang kedua yang membuat kawasan gelisah. Jika kita melihat perkembangan beberapa bulan terakhir, Indonesia terlihat sangat tenang. Tidak ada pernyataan berlebihan, tidak ada selebrasi besar-besaran, tidak ada propaganda yang berisik. Tetapi di balik ketenangan itu, proses penguatan kemampuan serangan strategis terus berjalan. Kehadiran Khan gelombang kedua menunjukkan bahwa Indonesia tidak sekadar membeli satu sistem untuk dipamerkan. Ada indikasi bahwa Jakarta sedang membangun lapisan kemampuan baru yang lebih serius. Karena yang membuat lawan tidak nyaman bukan hanya rudalnya, tetapi rasa penasaran yang terus menggerogoti kepala mereka. Berapa jumlahnya? Di mana nanti ditempatkan? Dan mengapa Indonesia terlihat begitu santai? Seolah-olah Jakarta sedang berkata, tenang saja, nanti juga tahu sendiri kalau sudah sampai. Karena sebuah sistem rudal jarak jauh tidak akan optimal jika hanya hadir dalam jumlah simbolis. Yang membuatnya berbahaya adalah ketika jumlahnya cukup untuk menciptakan ketidakpastian bagi lawan. Dan sekarang, ketidakpastian itulah yang mulai muncul. Para pengamat mungkin bisa menghitung jumlah kapal perang. Mereka bisa memperkirakan jumlah jet tempur. Mereka bisa memantau pangkalan militer melalui satelit. Tetapi menghitung penyebaran rudal mobile jauh lebih sulit. Karena sistem seperti ini memang dirancang untuk bergerak, datang, bersembunyi, berpindah, lalu siap menembak kapan saja. Dan itulah yang membuat banyak mata di kawasan mulai terbuka lebar. Kenapa tetangga auto merinding? Karena mereka menghadapi masalah yang sangat sederhana. Mereka harus menyiapkan pertahanan terhadap sesuatu yang tidak mereka ketahui secara pasti. Berapa jumlahnya? Belum jelas. Di mana ditempatkan? Belum jelas. Kapan siap operasional penuh? Belum jelas. Namun satu hal yang pasti, jumlah kemampuan Indonesia sedang bertambah. Dan setiap tambahan kemampuan strategis berarti tambahan variabel yang harus diperhitungkan. Bagi negara yang berada dalam radius jangkauan sistem tersebut, ini tentu menjadi perhatian serius. Karena setiap perencanaan militer selalu dimulai dari satu pertanyaan. Bagaimana jika skenario terburuk terjadi? Dan semakin banyak pertanyaan yang tidak bisa dijawab, semakin besar pula rasa tidak nyaman yang muncul. Di mana Khan gelombang 2 akan ditempatkan? Pertanyaan terbesar sekarang bukan lagi apakah Khan akan datang, melainkan akan ditempatkan di mana. Jika mengikuti pola awal, Kalimantan masih menjadi kandidat paling logis. Posisinya strategis, wilayahnya luas, mobilitas peluncur lebih mudah disembunyikan. Dan dari sana, cakupan operasional bisa menjangkau berbagai arah yang penting bagi kepentingan nasional Indonesia. Namun, justru karena alasan itu, banyak analis mulai berpikir sebaliknya. Bagaimana jika Indonesia tidak lagi menumpuk seluruh kemampuan pada satu lokasi? Bagaimana jika sebagian sistem ditempatkan di titik lain? Bagaimana jika konsep yang dipakai adalah penyebaran berlapis? Karena dalam strategi modern, menempatkan seluruh telur dalam satu keranjang bukanlah pilihan terbaik. Penyebaran ke beberapa lokasi membuat lawan harus memecah perhatian. Mereka tidak lagi cukup memantau satu wilayah.
Mereka harus memantau banyak wilayah sekaligus. Dan itu jauh lebih mahal, jauh lebih rumit, dan jauh lebih melelahkan. Ibarat bermain petak umpet melawan seseorang yang tidak pernah memberitahu sedang bersembunyi di mana. Satelit diputar, pengamatan diperbanyak, analisis ditumpuk, tetapi hasilnya sering tetap sama, tebak-tebakan. Dan dalam dunia militer, tidak ada yang lebih menyebalkan daripada harus mengeluarkan biaya miliaran dolar hanya untuk bermain tebak-tebakan. Permainan tingkat tinggi. Yang menarik adalah Indonesia tidak terlihat terburu-buru, tidak ada pernyataan provokatif, tidak ada ancaman ke negara tertentu, tidak ada peta target yang diumbar. Namun, justru sikap diam itu yang membuat efeknya semakin terasa. Karena pesan yang muncul sangat sederhana. Indonesia tidak perlu berbicara terlalu keras. Indonesia cukup menunjukkan bahwa kemampuan itu ada, dan sisanya biarkan imajinasi lawan bekerja sendiri. Dalam dunia strategi, ini disebut deterrence. Pencegahan melalui kemampuan, bukan melalui kata-kata. Semakin sulit ditebak, semakin mahal biaya yang harus dikeluarkan lawan untuk mengantisipasi, dan semakin besar efek penggentar yang tercipta. Bisa dibilang, Indonesia sedang memainkan permainan tingkat tinggi, tidak berisik, tidak emosional, tetapi perlahan mengubah kalkulasi strategis kawasan. Inilah yang sering disebut permainan kelas atas dalam dunia pertahanan. Tidak perlu berteriak, tidak perlu menunjuk-nunjuk peta, tidak perlu setiap hari mengancam siapapun. Cukup membuat semua orang bertanya-tanya. Dan ketika mereka mulai bertanya-tanya, berarti permainan sudah berjalan sesuai rencana. Pada akhirnya, mungkin yang paling menarik dari kedatangan Khan gelombang kedua bukanlah rudalnya, bukan kontainernya, bukan bahkan daya hancurnya, melainkan misteri yang menyertainya. Karena sampai hari ini, publik mungkin belum tahu pasti berapa jumlahnya, belum tahu di mana akan ditempatkan, belum tahu kapan seluruh sistem siap sepenuhnya. Maka jangan heran jika kedatangan Khan gelombang kedua membuat sebagian pihak mulai sulit tidur nyenyak, karena mereka tahu sesuatu sedang datang. Mereka tahu kemampuannya bertambah, tetapi mereka tidak tahu berapa jumlahnya, tidak tahu akan ditempatkan di mana, dan tidak tahu kapan seluruh puzzle itu selesai tersusun. Sementara di sisi lain, jagat maya Indonesia tetap ramai dengan kalimat-kalimat khas yang semakin hari semakin tengil. Apa loh? Patuhlah pada King Indo. Lu ganggu gue ganggu kalkulasi militer lo. Dan mungkin justru disitulah letak keunikan Indonesia. Santai di permukaan, tetapi perlahan membuat banyak orang sibuk menghitung kemungkinan yang tidak pernah mereka perhitungkan sebelumnya. Tetapi justru disitulah letak kekuatannya. Saat lawan mulai bertanya-tanya, saat satelit terus mencari, saat analis terus menghitung, saat telinga dan mata kawasan terus memantau, Indonesia mungkin hanya tersenyum pelan. Karena dalam permainan alutsista strategis modern, kadang yang paling menakutkan bukanlah apa yang terlihat, melainkan apa yang diketahui ada, tetapi tidak pernah benar-benar bisa ditemukan.